Jadi seperti itu ya. Nah, hati-hati kita. Yang penting terpenting itu kita tadi apa jenenge ridho. Jadikanlah kita itu berusaha sedikit demi sedikit belajar agar kita menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan kita menghadap Allah itu luar biasa itu. Jiwa tenangnya piye? Disuruh sholat, oke kita sholat, gak ngerundel beras, seneng. Disuruh zakat, kita zakat. Ada hadis tentang sedekah, kita sedekah, seneng. Ada hadis menceritakan tentang takdir, bahwa kaya miskin, rezeki semuanya takdir. Kita di takdir miskin kita tetap seneng, ridho dengan takdirnya Allah. Alhamdulillah dengan miskin ini mungkin aku tidak bisa berbuat maksiat. Seperti itu. Orang yang seperti ini dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, di jatah surga. Ya, ngerundul ning ati dihilangkan. Jangan hanya sebatas menjadi orang yang sabar, tingkatkan sedikit demi sedikit sampai tua kita tingkatkan. Semoga sebelum meninggal kita menjadi yang ini. Maka jiwa kan ono jiwa ammarah, jiwa yang selalu mengajak kepada maksiat. Mana ngajak maksiat wae. Ya toh, seperti itu nggih. Terus lawamah, jiwa yang menyesal ketika dia maksiat tapi bermaksiat menyesal. Lawamah. Nah, lawamah itu jiwa yang dia itu selalu menyesal. Dia masih berbuat maksiat tapi setelah maksiat dia menyesal. Ya Allah, aku kok berbuat seperti ini itu. Tapi nek amarah dia bermaksiat bahkan bangga dia dengan kemaksiatan, kondo-kondo wong aku mang bar gendaan mbek iki ngono. Ya, lawamah gitu. Terus kemudian ada mulhamah. Mulhamah selalu mendapatkan ilham dari Allah. Ya ngono kok niat bengi niat kok tangi jam 2 kaya ana sing gugah. Itu nafsunya sudah tinggi lagi kelasnya. Terus kemudian nafsul mutmainnah diantaranya itu. Ini jiwa yang tenang. Jadilah kita besok sebelum meninggal kita berdoa kepada Allah, meskipun sekarang misalkan belum bisa, semoga besok itu bisa. Kita menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sabar sama ridho tingkatannya berbeda itu dasarnya. Dasarnya Ridho kan ikhlas. kalau dasarnya dari Allah Ta'ala alam. Itu kesimpulan para ulama menjelaskan antara tingkat tinggi antara ridho dan ridho sama dengan ikhlas. Sedangkan sabar itu dia masih ada rasa itu. Ada rasa gak enak. Ada rasa susah. Kan orang sabar kan seperti itu. Sabar itu dia sakit. Iya, dia kan sakit. Makanya orang yang sakit dan yang ikhlas tinggi mana? Tinggi yang ikhlas. Sudah pasti itu. Seperti itu. Ya. Nanti dicari kitabnya, insya Allah dalilnya insya Allah juga ada kok. Aku lupa tapi insya Allah juga ada dalilnya. Itu dulu aku pernah belajar kok. Antara sabar dan ridho itu tinggi ridho. Makanya sabar itu sebenarnya orang itu tidak hanya bisa sekedar sabar, harusnya bisa ridho, ikhlas. Ridho kelasnya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tadi. Jiwa yang tenang nggak ada rasa grundel di dalam hati, menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini emang sabar kan bisa grundel. Makanya kata para ulama dalam kitab disebutkan sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Pahit itu dia menahan itu loh. Artinya nek ridho kan sak njobone gak sambat ning wong, gitu. Sak jerone gak merasa sakit. Nah, sedangkan sabar ning njobone dhek gak sambat mbek wong, nek sambat jadi gak sabar jenenge. Gak sambat mbek wong, ning jero hatine sakit. Gitu. Iku wong sabar. Hah? Iya, innallaha ma'as-sabirin itu dicintai oleh Allah. Tapi tingkatan orang nanti berbeda tetepan itu. Iya, makanya orang yang beriman kelasnya itu sabar. Kalau nggak sabar termasuk orang kufur nikmat itu. Sabar. kalau sabar dasarnya innallaha ma'as-sabirin atau ridho. Ya itu tadi ya, itu nafsul mutmainnah kan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu ridho gitu. Termasuk apa itu radhiyallahu anhum wa radu'an itu. Itu orang-orang yang benar-benar ikhlas, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Orang ketika kita ridho kan Allah juga ridho itu. Seperti itu. Ridho itu bukan sakit hati ini, tidak. Ikhlas saja. Ridho itu kan itu bisa dibedakan secara pengertian saja, sudah bisa dibedakan. Ikhlas saja. Wong ridho itu nggak sakit hatinya. Tadi wong sabar sakit hatinya. Wis sabar aku wis empet. Ya seperti itu, wis sabar. Kan seperti itu. Ya nek wong ridho kan santai wae, sudahlah enggak ada masalah gitu. Kamu mau sakiti atau aku enggak ada masalah, santai aja aku. Aku nggak sakit hati dengan kamu. Kan seperti itu. Sabar saya akan merasakan Pahit, sakit. Nah, makanya ulama mengarahkan pahit. Sabar itu pahit gitu. Makanya memang meskipun orang itu beriman,
Tapi orang itu nanti akan mengalami tahapan-tahapan di antara iman tersebut, antara iman yang rendah dan iman yang tinggi, seperti itu loh. Semakin tinggi iman, dia akan semakin ikhlas dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Maka orang itu nanti semakin banyak berbuat maksiat, imannya semakin rendah. Semakin berbuat taat, dia imannya akan semakin tinggi, seperti itu saja. Dan ini akan berubah-ubah terus sesuai kadar amalan kita juga, iman itu gitu loh. Orang kadang bisa ridho, kadang hanya bisanya sabar, kadang malah nggak sabar nggak ridho, murka, yakni ngerundel tapi juga disuarakan kepada orang-orang. Aku loh wis sholat ya ini nyatanya udah pusing ini, itu orang nggak ridho, itu nggak sabar juga dia. Mengukur rahmat Allah dari harta gitu kan. Gitu loh.